Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan makin kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, tak dipungkiri tempat di mana saat ini kita berada di dunia ini, di mana kita berpijak, menawarkan begitu banyak fasilitas-fasilitas yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, di mana kita jadi menikmati dunia ini. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tergoda oleh hawa nafsu duniawi ini, sehingga kita melakukan dosa dan malah kita menghidupi dosa itu dan kita jatuh ke dalam maut. Nah, firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7-8, beginilah firman Tuhan. Ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amin. Rasul Paulus memberikan suatu pujian pada jemaat di Tesalonika di ayat-ayat sebelumnya, di mana mereka tetap hidup setia, tekun melakukan setiap perintah Tuhan. Dan Rasul Paulus lebih lagi menguatkan jemaat-jemaat di Tesalonika untuk terus hidup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk mereka hidup kudus. Dan apa aja sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari apa yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaat di Tesalonika supaya kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Pertama, di ayat 3-5, yaitu untuk supaya kita menjauhi percabulan, supaya kita pun benar-benar bukan hidup di dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ketika kita pun mengambil seorang pasangan hidup, kita hidup di dalam pengudusan dan sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-6, untuk kita memperlakukan saudara kita dengan baik, tidak menipunya, tidak memperdayakannya. Lalu yang ketiga, di ayat 9-10, di mana kita hidup mempraktekkan kasih Tuhan. Lalu yang keempat, di ayat 11-12, hidup dengan baik, di mana kita mengurus persoalan kita sendiri, di mana kita bertanggung jawab atas kehidupan kita, di mana kita bekerja dengan rajin untuk kita tidak bermalas-malasan. Sehingga orang yang berada di luar, di lingkungan, di sekitar kita, menilai kita sebagai orang-orang yang terhormat. Bukan sebagai orang-orang yang menjadi batu sandungan. Bukan sebagai orang-orang yang merugikan sekitar kita. Nah, teman-teman, memang hidup di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak fasilitas yang menyenangkan, kenikmatan dunia yang bisa begitu menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Namun, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menyerah, dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah, untuk tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, jangan khawatir, jangan takut, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang mengajar, yang mengingatkan setiap kita akan perkataan Tuhan, yang menguatkan kita untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, terus luangkan waktu dalam hal berdoa, pujian penyembahan, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita untuk terus hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena kita terus memberikan makanan rohani dalam hati kita ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.